Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua tips mudah mengerjakan skripsi bimbingan dan konseling. Sebelumnya ini udah pernah aku sharing sama teman-teman mahasiswa di Zoom meeting tapi nggak aku record. Sekarang aku mau sharing lagi. Mungkin teman-teman perlu nomor handphone aku ini 081322562491. Ada Instagram aku juga @r_h13. Selanjutnya ada YouTube aku Ria Hayati. Oke, slide kedua aku mau ngasih tahu aku itu buat konseling koi sama temen aku, sama partner aku namanya Vivi Nabila. Jadi buat teman-teman yang mau konseling secara gratis ataupun mau magang di konseling koi, boleh silahkan langsung aja kunjungi @konselingkui Instagramnya. Teman-teman mahasiswa, kakak mau nanya nih, coba kamu tuliskan satu kata yang paling menggambarkan tantangan ataupun kendala dalam mengerjakan skripsi. Sekarang kan masih daring ya, mahasiswa itu masih daring, tapi kalau sekolah di SD, SMP, SMA, SMK sederajat itu kayaknya udah masuk tatap muka terbatas. Tapi kalau kuliah kecuali semester 7 itu masih secara online daring. Terus kalau misalnya mengerjakan skripsi ini apakah masih daring? Apakah menjadi kendala buat kamu? Coba kamu tuliskan di kolom komentar yang menjadi kendala atau tantangan dalam mengerjakan skripsi. Sebelumnya kakak mau ngasih tahu juga nih, skripsi itu apa sih sebenarnya? Jadi skripsi itu sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana, gitu ya, untuk mendapatkan gelar S1. Sebenarnya nanti pas dapat ijazah itu kamu lihat skripsi itu ada tulisannya sebagian syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi kalau misalnya kita nggak mengerjakan skripsi, gitu ya, ataupun tidak membuat karya ilmiah, kita tentu tidak akan mendapatkan gelar sarjana karena ini merupakan syarat, ya. Kita harus menyelesaikan syarat ini agar kita mendapatkan gelar sarjana. Yang kedua, skripsi sebagai karya ilmiah. Oke, karya ilmiah di sini kita akan membuat suatu penelitian, ya kan? Pembuatan skripsi di sini akan sharing terkait dengan metode penelitiannya. Tetapi dalam pembuatan skripsi secara umum itu ada beberapa metode penelitian. Ya, yang pertama itu ada metode penelitian kuantitatif, ada metode penelitian kualitatif, kajian pustaka, pengembangan atau R&D, dan sebagainya. Ada beberapa lagi. Tapi fokus kakak pada kesempatan kali ini, kakak akan ngejelasin yaitu metode penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif itu ataupun metode ataupun penelitian itu merupakan pengolahan. Kita tuh mengolah sesuatu gitu. Jadi kalau penelitian kuantitatif berarti kita mengolah angka di situ. Kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka, dengan statistik, dengan pengujian gitu ya. Sampai situ kamu harus paham dulu. Oke. Selanjutnya yang kedua, biar kakak ini. Yang kedua itu berangkat dari ini. Berangkat dari kerangka teori, gagasan ahli dan penelitian terdahulu, gitu ya. Jadi penelitian kuantitatif itu kita itu berangkat dari kita melihat teori-teori yang terdahulu dulu nih sebelum kita meneliti, gitu. Jadi kita melihat penelitian terdahulu, kita melihat gagasan para ahli, baru kita uji nih, menguji teori. Kita menguji teorinya. Apakah berpengaruh, ya kan? Apakah efektif dan sebagainya. Nanti akan kakak lihat ciri-ciri metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya permasalahan dikembangkan beserta pemecahannya, gitu ya. Untuk apa? Untuk menguji validitas dan reliabilitasnya di lapangan. Jadi memang penelitian
kuantitatif ini berkaitan dengan pengujian dengan metode angka gitu ya, pengolahan angka seperti itu. Selanjutnya metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu mengolah kata. Tadi kalau kuantitatif mengolah angka, kalau kualitatif mengolah kata. Biasanya kualitatif juga berbentuk narasi ini. Berbentuk narasi. Jadi metode kualitatif itu juga merupakan, kita kan membuat kata-kata tuh, mengolah kata. Jadi kita harus membuat sekreatif mungkin gitu. Tapi tidak mengubah makna dari subjek penelitian kita. Berbentuk narasi yang kreatif dan mendalam gitu ya. Jadi memang kita menghasilkan teori baru di sini nih, di metode kualitatif. Mengungkapkan gejala yang terlihat. Jadi kita tuh mengungkapkan apa yang kita lihat, ini observasi gitu ya. Berbentuk narasi itu hasil dari wawancara, itu adalah hasil penelitian kita. Hasil dari observasi gejala yang terlihat itu merupakan hasil penelitian kita. Dan selanjutnya bersifat deskriptif gitu ya. Metode kualitatif ini bersifat deskriptif ya kan, fleksibel, cenderung menggunakan analisis gitu ya, dengan pendekatan induktif gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penelitian kualitatif ini mendeskripsikan nih apa yang dirasakan oleh subjek penelitian kita, menganalisis apa yang dirasakannya gitu ya. Terus itu perspektif subjek gitu ya. Kita harus memang melihat proses dan makna yang dihasilkan oleh subjek penelitian kita. Oke, sampai sini paham kira-kira? Untuk teman-teman mahasiswa yang belum paham ya terkait dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif, jadi beberapa mahasiswa juga pada sharing sama kakak, ternyata untuk metode penelitian ini mereka belum ngerti karena memang belajarnya secara daring. Bisa nanti hubungi kakak di nomor WA kakak tadi, kita bisa sharing, konsultasi. Terbatas itu, investasinya hanya 15.000, kamu bisa sharing, interaksi langsung sama kakak. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau interaksi langsung sama kakak, kamu bisa nonton video-video kakak. Mungkin itu aja, nanti akan kita bahas terkait dengan judul-judulnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.